Hai hai, terima kasih sudah mau join ya bersama saya. Perkenalkan, nama gue Nadi. Gue di sini pengen coba sharing-sharing berbagai macam bacaan ya, mulai dari majalah, buku dan sebagainya. Bahkan mungkin nanti suatu hari film atau lagu ya, semua kita review di sini, kita sharingin ke sobat pustaka semuanya. Mengapa gue pengen coba sharing? Karena gue pengen banget apa yang ada di keinginan gue, apa yang ada otak gue sharingin ke semuanya. Nah, kenapa gue bisa sampai kepikiran pengen sharingin ini semua? Karena dari zaman SD, gue selalu dibeliin majalah Bobo sama nyokap gue, ya. Bobo itu gue masih ingat terbit setiap Kamis. Bahkan gue selalu rebutan sama kakak gue. Gue kelas 1, kakak gue kelas 6. Setiap terbit pasti duluan keluar rumah untuk menyambut nama tukang majalahnya pun gue masih ingat, Bang Gandhi. Nah, setiap Kamis siang gue selalu nunggu Bang Gandhi dan akhirnya gue dapet Bobo duluan. Gue selalu menang, selalu gue yang baca duluan. Nah, dari mulai Bobo itulah gue selalu seneng baca majalah. Belum buku ya, karena masih anak kecil lah, majalah Bobo. Nah, beranjak ke SMP, nah di sini gue mulai beralih. Gue seneng baca tabloid bola karena pada masa gue SMP, SMA udah mulai zamannya NBA sama Serie A ya, Serie A Liga Italia, sehingga gue seneng banget sama tabloid bola, beli, baca setiap minggu masih sekali zaman dulu ya. Nah akhirnya ketika mulai SMA udah 2 kali tuh tabloid bola terbit. Lama-lama baru deh mulai kuliah baru mulai baca buku ya. Udah beralih tuh dari majalah ke buku. Nah itu sekelumit sejarah kenapa gue seneng banget pengen sharingin berbagai bacaan dengan teman-teman semua di sini, sobat pustaka. Nah, selain itu sebenarnya gue juga seneng nonton film. Iya, paling seneng adalah The Lord of the Rings ya. Masih ingat trilogi itu ketika si Frodo dan teman-teman ya untuk menghancurkan sebuah ring. Nah, dibikin trilogi sama Peter Jackson ya. Itu pun berangkat dari novelnya Tolkien ya, The Lord of the Ring. Awalnya adalah Fellowship of the Ring, Return of the King, sampai terakhir tuh yang ketiga. Nah, itu yang semua pengen gue sharingin sama teman-teman semua. Jadi kehadiran video-video ini nanti akan mencoba berbagi dengan teman-teman semua, sobat pustaka, sehingga kita dapat having fun bareng-bareng ya melalui bacaan. Jadi tidak sekedar kita mendengar, tapi mungkin kita bisa bertegur sapa suatu hari nanti. Nah itulah apa yang menjadi dasar keinginan gue. Ini pun lahir dari ketika gue juga ngobrol-ngobrol sama ya saudara-saudara gue. Kita pengen juga ikut-ikutan lah ngehits ya. Ketika pandemi gini COVID, akhirnya semua orang pun punya banyak waktu dan punya banyak alasan buat browsing, salah satunya YouTube. Nah kita pun ya jujur mah latah ya, tapi enak juga sih jadi orang latah. Akhirnya kita semua memiliki hasrat untuk berkarya. Nah pasti gue juga terinspirasi dari kalian semua yang sudah lebih dulu memiliki channel YouTube. Gue pun pengen nyemplung, pengen ikut-ikutan ya. Semoga kita bisa kerjasama, bisa saling tukar pikiran, apa-apa saja yang layak menjadi bahan konten. Namun secara prinsip gue pengen sharingin soal buku gitu ya, bersama nanti saudara-saudara gue yang lain. Nah untuk itu selain buku, ketika tadi gue cerita mulai kuliah baca buku. Nah pertama-tama setelah gue kuliah itu gue jadi mengerti apa kegunaan buku ya, karena ada sebuah quotes yang kita tahu bersama, buku adalah jendela dunia.
Nah, dari buku tersebut kita bisa membaca segala macam informasi, ya, mulai dari agama, keuangan, traveling, ya, kesehatan. Apalagi zaman COVID gini, kita akan selalu aware dengan kesehatan. Nah, berbagai macam genre buku bisa kita baca, sehingga benar buku adalah jendela dunia. Seluruh informasi, seluruh apa yang pengen kita tahu, kita bisa baca melalui buku. Nah, begitu sedikit dari apa yang bisa gue sharingin. Selain itu, Sobat Pustaka, buku juga banyak genrenya tadi. Nah, gue juga suka setelah gue banyak belajar, gue pengen sharingin soal ya kita. Gue terinspirasi dari majalah National Geographic. Kita tahu ya, National Geographic dengan logo kuning kotak gitu ya, itu brand sudah hampir 2 abad ya, menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, National Geographic itu kan bahas banyak-banyak ya, banyak macem, mulai dari mobil, mulai dari peta gitu ya. Nah, dari peta inilah gue sangat seneng dengan National Geographic. Suatu saat dosen gue sharingin peta dunia. Gue sangat terpesona dengan peta sehingga kita dapat tahu daerah-daerah di dunia ini. Nah, dengan mapping pun kita juga tahu bahwa diri kita manusia memiliki sifat-sifat gitu ya. Dengan mapping kita menjadi tahu siapa diri kita sebenarnya. Apalagi ditambah dengan bantuan ilmu psikologi. Nah, dari situ kita menjadi tahu siapa kita, kita memiliki minat apa, sehingga Sobat Pustaka ketika kita suatu hari entah sudah pernah atau yang mau mempersiapkan psikotes buat masuk pekerjaan, sebenarnya inti dari psikotes ini menurut gue ya, tidak ada yang salah dengan manusia, tapi hasil dari psikotes itu ingin ingin menunjukkan kepada user ya, bahwa SDM tersebut atau calon karyawan tersebut sebenarnya cocoknya bekerja di bidang apa. Jadi tidak ada yang salah dengan hasil psikotes. Ya, ketika orang memiliki tipe-tipe kepribadian tertentu, dia mungkin seperti wartawan ya, dia harus bekerja di lapangan, sehingga somehow orang itu harus ekstrovert, seneng ngobrol, cari tahu ya. Kalau wartawan introvert itu ya sulit ya, karena dia terlalu banyak diam, sedangkan wartawan harus dituntut mencari tahu data-data apa yang ada di lapangan. Nah, itu sekelumit bagaimana sebenarnya kita manusia dibantu oleh ilmu psikologi dapat mengetahui siapa kita. Nah, itulah mapping dari diri kita. Dari peta dunia, gue terinspirasi mempergunakan mapping tersebut ke dalam diri kita masing-masing. Kita senangnya apa, ya, hasratnya apa, minatnya apa, dan itu dipertajam lagi kalau kita hobi membaca. Dengan mengetahui minat kita, kita pun juga mulai memilih bahan bacaan kita. Tidak semua kita lahap gitu ya. Nah, kita mulai ada yang senang psikologi, ada yang senang dengan finance gitu ya. Ada yang senang dengan hobi, mulai baca bagaimana berbudidaya ikan cupang, bagaimana mengembangbiakkan aglonema. Nah, itu hobi yang lama-lama kalau kita tekuni pun bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Karena di suatu artikel saya pernah baca gitu ya, orang rela meninggalkan pekerjaannya di bank hanya untuk berbudidaya cupang hias. Ternyata dari budidaya cupang hias itu dia menemukan passionnya. Dan seperti pepatah gitu ya, kalau kita mengerjakan apa yang kita senangi gitu ya, bahkan bersusah-susah payah kita akan senang. Berbeda dengan kita bekerja hanya untuk mencari
materi, hanya untuk selalu menunggu tanggal 25 gajian gitu ya. Nah, kalau kita mengerjakan apa yang kita sukai, otomatis kita akan senang gitu ya. Hobi menjadi pekerjaan kita. Nah, sobat pustaka, seperti kita tahu semua orang sekarang mulai beralih ke sosial media. Salah satunya YouTube, Instagram, dan sebagainya. Semua orang beralih ke sosial media, namun ada satu hal yang jangan lupa kita tinggalkan. Ini semua hanya media, tergantung kita memiliki hasrat apa. Kalau saya, Nadi, memiliki hasrat berbagi pengetahuan kepada kita semua, sobat pustaka. Sehingga semoga apa yang saya sharingin bersama saudara-saudara saya di sini dapat berguna bagi kita semua. Tentunya ingat tadi yang saya katakan, buku adalah jendela dunia. Buku itu pun bisa banyak macam bentuknya ya. Sekarang udah mulai ada e-book gitu ya. Jadi semua gadget kita bisa berfungsi untuk membaca. Jadi sobat pustaka, jangan lupa selalu membaca setiap hari agar kita mendapatkan informasi. Jangan cuman portal berita gitu ya, namun kita baca e-book. Apa yang kita senangi, apa yang kita pengen cari tahu gitu ya, harus membaca buku apapun bentuknya. Kalau hanya portal berita, portal gosip gitu ya, nggak nyampe sejam nanti udah bisa diedit, udah bisa dihapus oleh editornya. Namun kalau buku, sudah pasti isi dari buku akan menambah pengetahuan kita. Karena apa? Penulis buku pun pasti berani mati untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia tulis. Nah, ini dia satu hal yang kita pelajari bersama. Kiranya sobat pustaka dan saya mencari hal-hal yang positif, yang kita rela mati untuk melakukan hal ini. Saya rela tidak digaji untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena inilah kegemaran saya. Bahkan bisa dibalik, dari melakukan kegemaran kita pun bisa mendapatkan uang yang tak terhingga. Baik sobat pustaka, jangan lupa untuk selalu membaca buku dimanapun kalian berada. Karena sudah banyak e-book sekarang ini. Mengapa? Karena buku adalah benar-benar jendela dunia. Apa yang kita pengen ketahui ada di buku. Buku ada miliaran judul. Tinggal kalian pilih, kalian suka apa sobat pustaka. Kalau saya suka dengan mapping, pemetaan, sehingga kita pun dapat mengkoneksikan, menghubungkan segala hal yang terjadi di dunia ini ada alasannya. Terima kasih sobat pustaka, sampai jumpa.